Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang searching menggunakan metode sekuensial. Langsung saja kita akan membahas dan membaca program sekuensial yang sudah ada ini. Baik, sebelum kita baca program, kita harus melihat fungsi main terlebih dahulu. Barulah kita membaca fungsi-fungsi lainnya, karena fungsi main yang sangat-sangat dibutuhkan untuk menjalankan sebuah program. Baik, langsung saja kita membaca program tersebut. Pada program ini, fungsi main terletak pada line 40 atau baris 40 sampai baris 52. Di dalam fungsi main ini terdapat variabel data yaitu array ya, dan panjang data tersebut ada 8. Jika kalian tidak mempercayainya, maka kita hitung sama-sama. Array itu dimulai dari indeks ke 0. Langsung saja kita hitung dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baik, terbukti bahwa ada 8 data dari indeks 0 hingga 7. Selanjutnya pada baris atau line 43 ada variabel dicari di set 17. Maka 17 ini adalah angka yang akan dicari nantinya oleh program. Jika kita melihat secara manual, kita akan langsung mengetahui bahwa angka 17 ini jika dicari nantinya terletak pada indeks 0, 1, 2, 3, dan 4. Jadi terbukti bahwa angka 17 terletak pada indeks keempat. Baik, selanjutnya pada line atau baris 45 ada printf atau cetak data larik. Data lariknya yang mana nanti akan ditampilkan yaitu pada fungsi tampilkan larik yang itu terletak pada line atau baris 46. Tampilkan larik yang nanti diambil data dan panjang datanya. Langsung saja kita menuju ke fungsi larik, ke fungsi tampilkan larik yaitu terletak pada baris 31 sampai 38. Fungsi tampilkan larik yang di sini ada data yaitu juga array, menggunakan array harus sesuai dengan pada baris 42 karena datanya adalah array, maka di sini juga harus array. Dan ada integer n. N ini adalah 8. Oke. N di sini adalah 8. Selanjutnya ada pada baris 33 ada integer i, yaitu adalah bisa kita anggap i ini sebagai indeks. Langsung saja kita baca ke programnya. I diset menjadi 0. Maka i kurang 0, i kurang lebih kecil dari n, berarti i ini adalah 0, 0 lebih kecil daripada 8. Betul. Maka dicetaklah printf %3d yang mana data indeksnya itu adalah 0, berarti 26. Jadi jika kita menjalankan programnya, maka dapat kita lihat bahwa indeks ke 0 angkanya adalah 26. Selanjutnya sudah 26, maka dia akan di looping kembali ke increment.
ke I++. Yang tadinya 0 menjadi 1 karena diinkremenkan. Selanjutnya dicek kembali. Apakah 1 lebih kecil daripada 8? Betul, maka printf atau cetak 3D data mana yang indeksnya 1 adalah 47. Dan diinkremenkan lagi 1 menjadi 2. Dicek kembali 2. Apakah 2 lebih kecil daripada 8? Betul, maka cetak %D, printf %D. Yang mana data yang indeksnya 2 adalah 18. Selanjutnya diinkremenkan lagi menjadi 3 dan dicek kembali 3 lebih kecil pada 8. Betul, maka di printf kan lagi %D dan dicek kembali data yang indeksnya adalah 3, yaitu adalah 35. Dan diinkremenkan lagi menjadi 4. 4 lebih kecil daripada 8, betul, printf %3D data yang mana data tersebut indeksnya itu adalah 5. Adalah 4 adalah 17 angkanya. Dan inkremenkan lagi menjadi 5. 5 lebih kecil pada 8, betul, maka di printf %3D data yang indeksnya 5 adalah 28. Dan selanjutnya diinkremenkan lagi menjadi 6. Apakah 6 lebih kecil pada 8? Betul, maka printf %3D data yang indeksnya ke-6 adalah 51 dan diinkremenkan lagi menjadi 7. 7 lebih kecil daripada 8, betul, maka printf 3D data yang indeksnya adalah 7 adalah 19. Dan selanjutnya diinkremenkan lagi menjadi 8. 8 lebih kecil daripada 8. Salah, maka akan jalankan baris ke-37. Printf /n. Maka jika kita menjalankan programnya, dia akan menampilkan seluruh angka, seluruh data, dan /n. /n ini adalah spasi atau enter ke bawah. Baik, selanjutnya kembali ke fungsi main. Pada baris 48 ada printf posisi %D, yaitu adalah %D yang dicari, maka adalah nanti akan muncul 17 dalam larik data %D, yaitu diarahkan ke fungsi cari yang di dalamnya ada data 8 dan dicari. Langsung saja kita menuju ke fungsi cari, yaitu terletak pada baris 5 dan hingga 29. Dalam fungsi cari terdapat data, yaitu adalah array, dan ada n, yaitu adalah 8 seperti yang saya katakan tadi, dan ada k. K ini adalah dicari, atau bisa kita katakan k itu sebagai 17. Itu angka yang sudah ditetapkan untuk dicari nantinya. Dan selanjutnya pada line atau baris 7 ada variabel untuk memudahkan kita, yaitu ada posisi, i, dan ketemu. Langsung saja kita baca pada baris 9. N yaitu adalah 8 lebih kecil daripada 0. Salah, maka posisi kurang 1. Karena dia adalah salah, maka dia menuju ke else. Di dalam else, ketemu di set sebagai 0 dan i di set sebagai 0. Langsung kita baca. I atau 0 lebih kecil daripada 8. Betul, tetapi ada dan ada tanda seru tidak. Maka 0 lebih kecil pada 8, betul, tidak ketemu karena ada tanda seru. Selanjutnya, data yang indeksnya itu adalah 0. Apakah data yang indeksnya 0 sama dengan 17 atau ke-17? Salah, maka posisi menjadi 0. Selanjutnya,
dia menuju ke increment 0 menjadi 1, maka dicek lagi 1 lebih kecil daripada 8. Betul. Dan dijalankan tidak ketemu. Maka dicek kembali apakah data yang indeksnya 1 sama dengan K. Salah, maka posisi menjadi 1. Dan dia diincrement lagi menjadi 2. Cek kembali 2. Apakah 2 lebih kecil daripada 8? Betul. Tetapi tidak ketemu. Dan dicek kembali data, apakah data yang indeksnya 2 sama dengan K? 17. Salah, maka posisi menjadi 2. Dan dikemenkan lagi menjadi 3. Dan dicek kembali 3, apakah 3 lebih kecil daripada 8? Betul, tetapi tidak ketemu, masih belum ketemu. Dan dicek kembali apakah data yang indeksnya 3 sama dengan K 17. Salah, maka posisi menjadi 3. Dan dikemenkan kembali menjadi 4. Dan dicek kembali 4 lebih kecil daripada 8. Betul, tetapi tidak ketemu. Dan dicek kembali apakah data yang indeksnya 4 lebih, apakah data yang indeksnya itu 4 sama dengan K 17, maka posisi jadi 4. Dan dia ketemu karena K adalah indeksnya 4. Selanjutnya dijalankan perintah if ketemu dan posisi minus 1. Dan menuju ke return ke posisi. Maka jika kita menjalankan programnya, terbukti bahwa 17 berada pada indeks keempat. Baik, jika kita cek kembali fungsi main pada printf data larik pada baris 45, maka dia akan dicetak ini 45 dan 46. Dan pada baris 48 posisi %d adalah 17 karena yang diambil adalah dicari dalam larik data %d, maka dia akan memunculkan fungsi dari fungsi cari, yaitu adalah 4. Jadi terbukti bahwa 17 terletak pada indeks ke-4. Baik, terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang teori pencarian menggunakan metode sekuensial. Yang tadinya kita sudah membahas tentang programnya. Selanjutnya sekarang kita akan membahas tentang teorinya. Baik, pencarian menggunakan metode sekuensial adalah pencarian yang dilakukan dengan membandingkan data dengan key atau kunci data angka satu persatu dari awal hingga akhir. Oke, yang di atas adalah kunci yang untuk kita cari, yaitu adalah source key, angkanya adalah 17 yang nanti akan kita cari, dan ada indeks dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi panjang data ini adalah 8 data. Sesuai dengan yang program tadi, sama persis, hanya saja ini kita membahas tentang teorinya. Baik, maka akan dicek apakah data di indeks 0 itu adalah 17. Apakah data di indeks 0 itu adalah 17? Jika kita lihat ini salah. Oke, maka dia akan mencari ke data selanjutnya. Baik, pada data kedua dicek kembali apakah data di indeks 1 itu adalah 17. Ternyata belum ketemu atau masih salah. Selanjutnya akan dicek kembali ke data ketiga. Dicek kembali apakah data di indeks 2 ini adalah 17. Ternyata masih belum. Selanjutnya akan dicek kembali ke data selanjutnya, ke data
keempat atau indeksnya ketiga. Cek kembali apakah data di indeks ketiga itu adalah 17, ternyata masih belum. Maka akan dilakukan pencarian selanjutnya. Maka cek kembali apakah data di indeks keempat itu adalah 17, ternyata benar. Oke. Maka search key 17 atau kunci yang kita cari data 17 tersebut, angka 17 sudah ditemukan, yaitu terletak pada indeks keempat. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.